Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isyatana linailir ridha was sa'adati wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-temanku yang berbahagia, yang senantiasa mengharapkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita beragam macam kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, dimanapun kita berada, di tengah krisis multidimensi yang menimpa bangsa kita ini, mulai dari krisis moral, krisis ideologi, krisis ekonomi, dan lain sebagainya, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami uji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, lapar, kekurangan harta benda, jiwa, buah-buahan, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa bersabar, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dari ayat tadi bisa kita telaah bahwa kehidupan manusia itu selalu berubah-ubah. Roda kehidupan selalu berputar. Terkadang kita jumpai kemudahan dalam segala bidang, dan pada lain waktu kita temukan kesulitan hidup. Di satu saat kita bisa bersedih, di saat lain kita bisa tiba-tiba menjadi gembira. Semua dinamika ini dinamakan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar iman kita bisa menjadi tebal. Kedekatan kita kepada Allah akan selalu bertambah. Dalam kitab matan Al-Kharidah Al-Bahiyyah, Syekh Ahmad Dardir mendendangkan sebuah syair yang artinya, dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah serta bersabarlah atas cobaan-cobaan Allah. Dalam syair ini menjelaskan tentang tugas kita agar pandai-pandai bersyukur atas karunia Allah,
Anugerah yang diberikan tidak membuat kita lena tentang bagaimana cara menggunakan nikmat tersebut secara baik dan benar. Begitu pula sebaliknya, pada waktu kita dikasih cobaan oleh Allah, tugas kita adalah bersabar. Kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Kita perlu yakin Allah akan memberikan kemudahan kepada kita, mungkin saja nanti atau di kemudian hari. Sebagaimana firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6. Di dalam ayat ini Allah mengulangi tentang kebersamaan antara kesulitan pasti ada kemudahan, itu pasti. Bahkan Allah mengulangi sampai 2 kali. Kita tidak boleh meragukan firman Allah ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis qudsi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah berfirman, khalaqtu usran wahidan wa khalaqtu sayraini. Allah bersabda, aku ciptakan kesulitan satu, tetapi di situ pula aku ciptakan 2 kemudahan. Sekarang ini di antara kita mungkin sedang bertani namun gagal panen, atau panen sukses tapi harganya tidak sesuai harapan. Yang menjadi pelajaran, nilai yang diperoleh kurang sesuai harapan. Yang kerja kantor ada masalah di kantornya. Yang berdagang ditipu orang. Hal tersebut bisa saja menimpa kita di saat-saat demikian. Kita tetap harus menata hati untuk memosisikan Allah pada dugaan yang selalu baik. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang lainnya, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu berada pada posisi dugaan hambaku kepadaku. Maksudnya, jika kita meyakini Allah tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita, masalah kita pun tidak akan kelar, hadirin. Apabila kita yakin bahwa Allah tidak menyelesaikan urusan kita yang menurut ukuran kita itu sangat rumit, Allah pun akan menyelesaikan problem tersebut dengan skenarionya yang indah. Maka yang patut kita panjatkan kepada Allah bukan kalimah, ya Allah masalahku sungguh besar, tapi katakanlah kepada masalah, wahai masalah, sesungguhnya aku memiliki Allah yang maha besar. Sebesar apapun masalah kita, Allah lebih agung, Allah lebih besar daripada masalah kita. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perihal kesulitan dari Ibnu Mas'ud menyebutkan, walladzi nafsi biyadihi law kana al-usru fi hujrin la talabul yusra hatta yadkhula alaihi walan yaghliba usrun yusra. Demi Allah, seandainya kesulitan, keterpurukan, kegagalan itu berada dalam suatu lubang, pasti kemudahan akan mencarinya hingga bisa merangsak masuk. Dan kesulitan tidak akan bisa mengalahkan kemudahan, dalam arti kemudahan pasti akan menang. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, solusi terbaik menghadapi hidup adalah optimisme. Al-yakinu al-ilmu kulluh. Optimisme merupakan sumber keilmuan apa saja. Mari kita bangun optimisme sambil membenahi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kita evaluasi sikap kita, kinerja kita, dengan tetap mengutamakan doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang rajin, melaksanakan amalan-amalan nawafil, melaksanakan sholat malam supaya masalah kita diselesaikan oleh Allah dengan caranya yang indah. Insya Allah kita akan diberikan jalan keluar dari aneka krisis tersebut. Sebagaimana sabda Nabi, afdalul ibadah intidharul faraj. Sebaik-baik ibadah adalah menanti kegembiraan.
Yang dimaksud Rasulullah SAW kira-kira adalah optimisme menyambut datangnya kebahagiaan itu merupakan ibadah yang agung. Bagaimana kalau tidak agung? Apabila semua umat muslim di muka bumi ini berputus asa, tidak ada yang mau berusaha, padahal putus asa merupakan suatu hal yang harus kita hindari. Lawan kata putus asa adalah optimisme, keyakinan yang tangguh. Sebagaimana pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya yang disebutkan dalam Al-Quran, wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Dengan demikian hadirin, ada beberapa pelajaran yang perlu kita petik dari pembicaraan kita ini. Yang pertama, semua orang akan dipenuhi rasa jika tidak sedang bahagia, maka dia sedang berduka. Jika bahagia, sikapnya harus bersyukur. Jika berduka, harus bersabar. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh optimisme itu sangat penting. Karena kalau kita berdoa dengan penuh keyakinan, maka insya Allah Allah akan mengabulkan apa-apa yang kita panjatkan kepada Allah, apa-apa yang kita minta kepada Allah. Dalam cerita kisah Nabi Yunus saat ditelan oleh ikan paus, terkait ikan hiu, terkait berkat doa yang ia panjatkan, Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Yunus. Apa kata baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Waqqas? Doa Nabi Yunus ketika berada di perut ikan yang besar adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada seorang muslim, kata Nabi, tidak ada seorang muslim satupun yang berdoa memakai kalimat ini kecuali Allah kabulkan hajatnya, Allah kabulkan doa-doanya. Yang ketiga, pentingnya berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, berprasangka baik merupakan kunci kebahagiaan. Yang keempat, bagi orang yang sedang dirundung duka penuh cobaan hidup, hendaknya memperbanyak berdoa kepada Allah. Di antaranya kalimah-kalimah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim, atau ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, atau la ilaha illallah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan pembicaraan kita ada manfaatnya, bil khusus buat Al-Fakir, umumnya buat sobat-sobat dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.